Kami mau bersuka cita Tuhan, bersorak-sorak meninggikan nama-Mu ya Bapa di tempat ini ya Tuhan. Kiranya Tuhan Kau sertai ibadah kami dari awal, pertengahan sampai akhir. Haleluya, amin. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Ada sukacita Bapak Ibu? Saya belum lihat senyumnya. Ada sukacita Bapak Ibu? Haleluya. Siapa di sini percaya bahwa Tuhan Yesus baik? Coba jempolnya, Tuhan Yesus baik. Kasih setianya nggak pernah berubah. Kita punya pujian ini di hadapan kemegahan-Mu. Kita mau sama-sama katakan bahwa Tuhan itu sangat baik, teramat baik. Haleluya. Saya itu nggak jualan. Saya diajak oleh suami
mengikuti reuni di SMA Katolik Stella Maris, dan waktu itu suami saya juga meliput ya. Dan waktu itu saya gini, kamu itu lulusan tahun piro sekarang? Dia ditanya, datang ya, dia ditanya sama gurunya, sama ngisi buku tamu. Jadi kamu itu lulusan tahun berapa? Saya lupa loh. Kok lulus kok lupa sih? Habis gitu, masa kok aku lulusan, kalau saya memang benar saya lulusan tahun 83 84 itu SMA Katolik Riang. Waktu itu kok lupa sih kamu ditanya? Nggak tahu berapa. Gurumu siapa? Gurumu ada. Kalau gurunya dia memang ingat. Terus kamu di sini tuh dapat undangan atau gimana? Ya dapat undangan sama ikut reuni gitu. Dan waktu itu reuni tahun lulusan alumni tahun 1968 sampai tahun 2018 atau 19 gitu ya. Waktu itu habis tanya, oh ya saya ingat, saya lulusan tahun 2002. Lagunya itu lagu dangdut. Aduh. Habis gitu ya. Saya tuh nggak ngerti ya, mungkin ya karena Tuhan itu baik sama saya. Ada 4 orang yang dikasih hadiah sama panitia. Habis gitu 1, 2, 3 terus kapan gini saya itu loh yang ibu pakai kaos kotak-kotak, baju kotak-kotak, siapa? Terus gitu enggak itu loh istrinya Pak Jeffrey. Saya tuh loh iya lah Bu, iya. Terus saya maju, habis itu gini, loh ya saya itu bukan alumni sini, tapi suamiku yang sekolah di sini. Ya enggak apa-apa lah, kenal ke sekolah, dia sekolah benar-benar memang sekolah taruna gitu ya, jadi memang dia pengen gitu. Saya tahu dia kepengen gitu, tapi dia beberapa kali nyoba gagal terus gitu. Tapi suatu kali nggak tahu kenapa saya tuh diingetin terus sama Tuhan gini, doain ini, disebut namanya doain ini 2 minggu itu saya diingetin terus setiap pagi. Karena kalau setiap pagi saya selalu berdoa, biasanya kalau saya doa syafaat itu pagi hari ya, saya selalu diingetin, doain anak ini, doain anak. Saya tuh nggak tahu kenapa kok Tuhan itu ngingetin saya terus gitu. Saya tuh ketika kecil memang dekat, tapi ketika sudah besar kita punya kehidupan masing-masing ya. Jadi kita jarang bertemu, dan kita paling ketemu ya Natal, setahun sekali, selamat Natal sudah gitu ya. Tapi kali ini tuh menurut saya aneh gitu, ada apa ya dengan anak ini, kok Tuhan terus ingetin saya untuk berdoa untuk anak ini gitu. Apa anak ini ada sesuatu atau apa? Tapi saya kok mungkin ada ini ya, atau dia lagi ikut tes lagi, saya nggak tahu waktu itu. Saya ingat itu 2 minggu saya berdoa terus buat anak ini ya, Tuhan ingetin saya terus. Ketika minggu ketiga orang tuanya datang ke rumah terus bilang, adikmu loh sudah keterima gitu. Puji Tuhan, berarti saya ngerti, waktu itu dia sedang bertarung dengan yang lainnya ya. Tuhan minta saya untuk berdoa untuk anak ini. Jadi saya yakin, Tuhan ternyata meskipun jauh, dalam roh itu kita terikat ya. Dalam roh itu kita terikat. Bahkan Tuhan itu bisa ngasih tahu kita padahal kita nggak tahu ya. Dan orang tuanya bilang gini. Terus ada saudara saya dari Sumatera juga keterima gitu. Terus ketemu, siapa yang masuk anakku? Siapa yang masuk saudaraku? Pertanyaan pertama orang ini ke tante saya itu gini, sedikit aku melihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu.
dalam kehidupan kami. Engkau selalu memperhatikan kami Tuhan. Untuk itu Tuhan, pada malam hari ini Tuhan, kami sudah memuji dan membesarkan nama Tuhan. Kiranya Tuhan, apa yang kami kerjakan pada malam hari ini boleh menjadikan perbendaharaan di dalam rumah Tuhan. Di hari lebih heran untuk memperluas kerajaan Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami tidak benarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan Kau urapi hamba-Mu Bapa, urapi dengan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan. Biar bukan hamba-Mu yang berbicara, melainkan Engkau melalui hamba-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ia terantuk karena terang tidak ada di dalam dirinya. Demikianlah perkataannya, dan sesudah itu ia berkata kepada mereka, Lazarus saudara kita telah tertidur, tetapi aku pergi ke sana untuk membangunkan dia dari tidurnya. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kalau saya membaca cerita ini, saya berikan satu tema, yaitu keluarga Betania. Ya, di sini maka kata Marta pada Yesus, Tuhan, akhirnya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Nah, di sini keluarga Betania ini adalah keluarga yang mengasihi Tuhan, ya, dan melayani Tuhan. Nah, di dalam keluarga ini tinggallah 3 orang bersaudara yang memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Yang pertama yaitu Marta. Nah, Marta ini dia adalah seorang tipe yang sibuk sekali melayani. Ya, melayani baik itu di dalam rumah tangga atau melayani di dalam bidang apapun. Marta ini orangnya suka melayani. Nah, melayani ini berarti adalah dia melakukan perbuatan, ya, perbuatan untuk melayani. Nah, tetapi yang berbeda-beda juga. Nah, di sini Marta tipe orang yang suka sekali melayani. Ini adalah suatu perbuatan, ya. Tetapi Maria itu dia sukanya mendengarkan pengajaran tentang Yesus atau mendengarkan tentang firman Tuhan. Nah, jadi ada 2 wanita yang mempunyai karakter yang berbeda-beda. Nah, yang pertama karakternya dia suka melayani itu, dan yang kedua dia suka mendengarkan pengajaran firman Tuhan. Dan juga dia pernah memberikan minyak narwastu yang murni, yang mahal harganya, bila dijual sekitar 300 dinar. Nah, terus ini adalah suatu pengorbanan yang begitu luar biasa yang diberikan oleh Maria untuk Tuhan Yesus. Ya, dia memberikan minyak narwastu murni yang mahal harganya, bila dijual harganya sekitar 300 dinar. Nah, itu adalah suatu pengorbanan. Dan ia Tuhan Yesus, yaitu dia adalah menunjukkan dirinya, merendahkan diri di hadapan Tuhan. Nah, jadi bayangkan ya, kalau zaman dahulu Maria ini dan lagi pula tidak hanya meminyaki aja, tetapi kaki Tuhan Yesus itu diseka dengan rambutnya. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, sing orang desa, sing orang kampung mesti tahu, kalau cewek-cewek zaman dulu itu rambutnya pasti panjang. Ya, rambutnya mesti panjang, terus dikepang jadi 2, ya, dikelabang jadi 2. Ya itu zaman saya dulu, karena saya orang desa. Nah, di sini memang terjadi seperti itu pada Maria. Rambutnya yang diukur-ukur panjang itu dipakai untuk menyikat kaki Tuhan Yesus. Dibiarkan rambutnya terurai untuk menyikat kaki Tuhan Yesus. Padahal rambut wanita Yahudi selalu terikat. Tidak ada wanita Yahudi terhormat yang rambutnya dibiarkan terurai. Pada saat itu sangat bertentangan, ya. Nggak ada orang wanita itu yang rambutnya diurai itu dianggap sudah orang yang tidak benar. Ada juga yang seperti itu, ya. Kalau zamannya saya kecil itu tuh banyak sekali hal-hal yang tabu. Sampai loh namanya tabu apa sih? Tabu itu gak boleh, ya. Kayak saya tuh sudah dewasa sedikit, lulus SMA, saya
payu rabi bandene ya. Gak payu rabi. Hal ini menunjukkan tentang kemuliaan dan kebanggaan Maria diberikan kepada Yesus. Jadi Maria tidak mendengarkan perkataan orang lain, bah aku mau lokno ini, bah aku mau rasani ini sampai peyok mulutmu gak masalah. Tetapi yang saya lakukan ini adalah saya ingin memberikan kemuliaan dan kebanggaan yang diberikan kepada Tuhan Yesus. Ya. Jadi ada perbedaan karakter di sini antara Maria dan Marta. Ya. Nah, kedua-duanya itu sama baik. Ya. Kedua-duanya sama baik. Ya. Marta dia suka melayani Tuhan, sukanya di dapur mengerjakan pekerjaan rumah, baik mengerjakan apapun, dan itu juga baik. Tetapi Maria ini juga lebih baik, sama-sama baiknya. Dia suka mendengarkan firman Tuhan. Nah, dan juga dia selalu ingin memberikan yang terbaik oleh Tuhan. Dia merendahkan diri kepada Tuhan sampai dia menyikat kaki Tuhan dengan minyak, ya, yang begitu mahal. Nah, ini kan ada 3 di dalam keluarga Betania itu. Ada Marta, ada Maria, dan ada Lazarus. Ya. Kalau Lazarus ini tidak banyak keterangannya tentang Lazarus, tetapi pernah dikatakan bahwa ia mau dibunuh karena banyak orang percaya Yesus setelah kebangkitannya dari kematian. Nah, jadi berbeda karakter ya. Terus Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan. Nah, apa yang dapat dipelajari dari keluarga Betania ini? Ya. Ada satu pertanyaan, apa yang dapat dipelajari dari keluarga Betania ini? Nah, yang pertama, waktu keluarga Betania ini tertimpa masalah, yaitu Lazarus sakit, dia memberitahu Yesus. Nah, Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan, orang yang hidup itu selalu memiliki masalah, betul enggak? Betul, karena hidup sendiri itu salah ya. Pada waktu untuk menyembuhkan dan juga pada waktu untuk memberi kesembuhan. Nah, pada waktu sakit. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan, Tuhan memang memberikan kita tubuh supaya kita itu sehat. Tetapi ada kalanya kesehatan itu terbatas. Nah, karena Tuhan sendiri. Ya. Di sini ketika Lazarus sakit, Maria dan Marta memberitahukan keadaan itu pada Yesus. Ya, ini adalah suatu hal yang merupakan salah satu sikap dari Marta dan Maria, yaitu sikap berdoa. Ya. Jadi sikap berdoa dia itu datang kepada Tuhan Yesus mengatakan bahwa Lazarus saudara saya sakit. Itu sikap berdoa. Ya. Nah. Terus apakah Yesus langsung menjawab doa itu? Yang saya baca lagi banyak ya, kalau kita baca sampai bab 4. Tidak. Mengapa? Tuhan Yesus ada jawabannya. Karena doa itu tergantung kepada waktu dan kehendaknya. Nah, jadi kalau saya membaca ini, belajar firman Tuhan ini, saya bilang begini, Tuhan benar ya. Kalau saya bercerita, saksikan saya saat ini banyak masalah. Tapi ya jadi uripiku mau masalah, jadi saya banyak masalah. Yang pertama dengan harapan. Nah, pasti semuanya orang kalau berdoa itu mesti ada harapan. Ya, mesti ada harapan. Nggak mungkin sampai berdoa nggak ada tujuannya. Nah, apa sampai berdoa nggak ada tujuannya? Semua doa itu pasti ada tujuan dan harapan. Nah, di sini Tuhan menjawab, ada waktunya, tergantung kepada waktu dan kehendak Tuhan. Nah, dan inilah suatu keberanian percaya kita kepadanya, yaitu bahwa Ia mengabulkan dikala kita membutuhkan sesuatu, tetapi harus sesuai dengan kehendak Tuhan. Nah, jadi nek sampai njalukku ojo tanggung-tanggung. Nek sampai njaluke iku gak bener, wis jelas tanggung gak bener, gak diberkati. Tetapi nek sampai njaluke gak tanggung-tanggung tapi bener, mudah-mudahan Tuhan memberi. Amin. Nah, puji Tuhan. Nah, terus yang kedua, apa yang dapat kita pelajari dari keluarga Betania ini? Yang pertama
yang dia berdoa, datang kepada Tuhan, memberitahukan Tuhan bahwa adiknya sakit. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, keluarga Marta ini adalah keluarga yang dikasihi Tuhan. Nah, mengapa orang yang dikasihi Tuhan itu bisa sakit? Aneh-aneh takokan ya. Mengapa orang dikasihi Tuhan itu kok bisa sakit? Aneh-aneh kan takokan. Biasanya orang yang dikasihi Tuhan itu selalu dipelihara. Bener. Wong kadang awake dhewe kena ono wong wis sabar ae. Tuhan itu pasti menolong. Sabar ae, Tuhan itu pasti menjawab. Nah, tetapi Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, orang yang dikasihi Tuhan bisa sakit. Karena apa? Penyakit itu dapat menimpa siapapun. Ada waktu untuk menyembuhkan, tetapi ada waktunya juga untuk sakit. Itu memang perjanjiannya. Ada waktunya untuk membunuh dan ada waktunya untuk menyembuhkan. Ada waktunya untuk merombak dan ada waktunya untuk membangun. Ini dalam Pengkhotbah 3 ayat 3. Coba kita lihat Pengkhotbah 3 ayat 3. Yang sudah ketemu bisa tolong dibacakan Pengkhotbah 3 ayat 3. Mbak Elina, bisa? Oh, enggak Mas, Mbak Puji sudah berdiri duluan. Pengkhotbah 3 ayat 3. Ada waktu untuk membunuh, ada waktu untuk menyembuhkan, ada waktu untuk merombak, ada waktu untuk membangun. Nah, dalam firman Tuhan sudah jelas dikatakan ada waktunya sendiri. Nah, bukan berarti tidak boleh menjaga kesehatan dengan harus, karena tubuh yang diberikan Tuhan kepada kita itu harus dijaga supaya tetap sehat. Nah, tetapi kesehatan ada batasnya, ya, ada batasnya. Nah, Paulus berkata, sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun kenapa? Sini dikatakan, sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahir kami semakin merosot kesehatan kami, karena usia kami sudah semakin hari semakin tua. Jadi semakin hari semakin tua itu memangnya kesehatan itu merosot. Oh, jadi supaya enom maneh kayak aku mau. Wis setengah tua, wis ETW tapi jaluke kayak si arek enom. Tidak bisa. Karena dalam firman Tuhan itu sudah mengatakan juga, semakin hari kita semakin bertambah usia. Nah, itu bukan semakin tambah muda, semakin tambah tua. Ya, kesehatan kita pun, tubuh kita pun juga sudah berkurang. Ya, kalau dulu saya bisa lari sampai berapa kali di lapangan, ya sekarang sudah tidak bisa membos-membos. Nah, tetapi di dalam hal ini yang dikatakan oleh Paulus, ya, namun manusia batinnya kami diperbarui dari sehari ke sehari. Jadi di saat kita semakin hari semakin tua, boleh tubuh kita lemah, ya, boleh badan kita tidak sehat, tetapi jiwa rohani kita semakin hari semakin tua harus semakin bertambah, bukan berkurang. Nah, itu memang pancen. Saya lihat ibu-ibu sing wis tuwek lansia, ya. Apa? Nek ibu-ibu sing wis tuwek kok lebih dekat karo Tuhan. Ayo. Coba sing nom, ya, sing nom, kok wangel ngomong nang gereja. Wangel wis nanti masih ada waktu, nanti masih ada. Usia kita yang tua, terus tambah tua tambah gak ngerti Tuhan, tambah dadi. Nah, itu sorong. Itu dadi inti neraka. Nah, tapi firman Tuhan mengatakan, ya, dan dikatakan Paulus itu bahwa semakin tua kita, semakin lemah, semakin bisa sakit karena kondisi tubuh kita. Tetapi jiwa-jiwa rohani kita semakin tua harus semakin bertambah. Nah, Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, di dalam Alkitab diberikan contoh beberapa hamba Tuhan yang sakit dan tidak pernah disembuhkan, ya, dan tidak pernah disebutkan sembuh, ya. Mereka ini adalah contoh-contoh di dalam Alkitab. Kita tahu, ya, Bapak Elia, ya, Bapak Elisa yang sakit sampai kematiannya. Nah, terus Paulus diberi dalam daging, ya. Terus juga ada Epafrodinus
Epaphroditus yang sakit parah nyaris mati, dan Trophilus yang ditinggalkan Paulus di Miletus dalam keadaan sakit dan tidak pernah dikatakan sembuh. Nah, itu memang mungkin sudah pekerjaan Tuhan. Tetapi di balik itu semuanya, ini pasti ada kemuliaan Tuhan. Ya. Nah, padahal kalau kita lihat contoh-contoh di dalam Alkitab, hamba-hamba ini adalah hamba Tuhan yang pernah menyembuhkan orang sakit. Nah, hamba Tuhan ini hamba yang pernah menyembuhkan orang sakit, tapi ketika dia sakit tidak disembuhkan. Nah, seperti contoh Elisa, ya. Elisa yang memerintahkan Naaman yang sakit kusta untuk mandi 7 kali di sungai Yordan dan disembuhkan. Ya. Coba baca dalam 2 Raja-Raja 5 ayat 10. Mbak Elina, cepat. Dia pernah menyuruh orang untuk menyatakan hal itu, akhirnya dia sembuh. Ya. Padahal dia sakit sendiri tidak disembuhkan. Terus ada lagi, ya. Juga Paulus yang pernah menyembuhkan orang melalui apa? Ayo, Paulus sapu tangannya. Ya. Jadi seseorang yang pernah menerima sapu tangan Paulus ketika dia sakit, dengan membawa sapu tangan mengoleskan itu, dia bisa sembuh. Coba kita baca di dalam Kisah Para Rasul 19 ayat 1 sampai 12. Monggo, bayarin lagi. Kisah Para Rasul ayat 19 ayat 1. Ketika Apolos masih di Korintus, Paulus sudah menjelajah daerah-daerah pedalaman dan tiba di Efesus. Di situ didapatinya beberapa orang murid. Terus Sampai katanya kepada mereka, sudahkah sembuhkan di Tuhan. Nah, apakah mereka kurang apakah kurang beriman berserah kepadanya? Tidak, Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan. Sebab penyakit itu merupakan salah satu cara Tuhan untuk memanggil hambanya dan umatnya untuk pulang kembali ke rumah Bapa. Jadi Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan. Banyak cara Tuhan, ya. Banyak cara Tuhan itu untuk menunjukkan kemuliaannya, ya. Baik itu dengan cara apapun, itu cara Tuhan itu banyak sekali. Nah, jika saatnya ada tiba, maka tidak ada yang menghalangi dan menolak dengan kematian itu. Jadi memang sudah waktunya kematiannya itu dibikin seperti itu dengan Tuhan. Nah, Alkitab juga memberikan suatu contoh orang benar bisa jatuh dalam Amsal 24:16. Kemalangan orang benar banyak. Nah, bahkan pada saat hidup dalam ketaatan pun juga ditimpa masalah. Nah, ini memang benar. Kadang-kala ketika kita sudah benar-benar dekat kepada Tuhan, benar-benar menyerahkan diri kita kepada Tuhan, justru beda harapan kita. Ya, harapan Tuhan berbeda. Nah, itu benar. Ya, itu saya alami sendiri. Bapak Ibu sudah dikasih itu. Nah, jadi untuk itu Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan, marilah kita terima apapun yang Tuhan kerjakan dalam setiap kehidupan kita. Kita terima. Karena satu hal, jujur, kita juga harus benar-benar menyerahkan diri kita pada Tuhan. Terus yang ketiga, ya, apakah yang bisa kita lihat di dalam keluarga kita itu? Ya. Penyakit itu bisa dipakai untuk memuliakan Allah. Jadi dengan caranya Tuhan sendiri. Kenapa seorang yang bisa menyembuhkan orang lain, tapi dia tidak bisa disembuhkan oleh Tuhan? Kalau kita melihat dalam ceritanya di Lazarus ini, kalau Bapak Ibu membaca dari ayat pertama sampai 44, ketika Maria datang kepada Tuhan Yesus mengatakan bahwa saudara saya Lazarus sakit, tetapi Tuhan Yesus
tidak serta-merta langsung datang ke rumahnya. Justru ditinggal beberapa hari untuk tinggal di kota lain. Nah, akhirnya dengan ini kejadiannya apa? Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, Lazarus meninggal. Nah, tetapi dengan apa yang kita lihat dan dengan apa yang dikerjakan Tuhan itu beda. Ya. Ketika kita melihat bahwa Lazarus itu sudah benar-benar mati sampai dia itu sudah dikuburkan sampai berapa hari? 4 hari. Nah, kalau mayat sudah 4 hari itu sudah busuk. Nah, Tuhan Yesus mendengar Lazarus itu sudah mati. Tuhan datang. Nah, banyak orang berbondong-bondong, namanya kalau ada orang meninggal itu pasti melayat. Ya, wah, sudah mati. Kok Tuhan Yesus kok datang? Nah, tetapi di sini yang saya katakan tadi, apa yang kita pikirkan dan apa yang Tuhan kerjakan itu tidak sama. Ya. Yang kita pikirkan bahwa saudara saya memang benar-benar sudah mati karena sudah 4 hari dikuburkan. Tetapi apa kata Tuhan Yesus? Dia hanya sedang tidur. Tuhan kok 4 hari kok tidur? Nah, ya ini kepercayaan orang. Ya. Beda dengan Tuhan. Memang saat itu kata Tuhan dia sedang tidur. Ayo Marta, Maria, aku tolong mengambil kuburannya di Lazarus. Untuk apa Tuhan? Dia sudah meninggal. Maria dan Marta secara manusia dia mempunyai iman yang goyah. Ya. Karena melihat kenyataan yang benar-benar kenyataan. Tetapi dengan Tuhan berbeda. Akhirnya dia dibawalah oleh Tuhan. Ya. Dan akhirnya apa yang terjadi? Lazarus dibangkitkan oleh Tuhan. Inilah ya ceritanya Lazarus yang berikutnya. Setelah Lazarus ini dibangkitkan oleh Tuhan, ya ini banyak sekali kejadian pro dan kontra. Ya, karena apa? Karena pada saat itu nama Tuhan yang mempunyai mujizat yang luar biasa bisa menyembuhkan. Banyak orang yang tidak suka melihat hal yang seperti itu. Makanya terjadi pro dan kontra, pada akhirnya Lazarus akan dibunuh karena kejadian seperti itu. Tetapi melihat cerita yang seperti ini, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ya. Apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita lakukan dengan harapan yang memang benar-benar kita mengharap baik, tetapi belum tentu baik di hadapan Tuhan. Dengan cerita yang seperti ini, bahwa Maria dan Marta percaya bahwa Lazarus sudah meninggal, tetapi Tuhan Yesus mengatakan dia masih tidur. Tuhan mempunyai harapan kepada kita semua sebagai anak-anaknya bahwa kita harus tetap mempunyai iman yang besar, ya, mempunyai iman yang besar. Ya. Jangan seperti murid Tuhan Yesus. Siapa yang tidak percaya pada Tuhan Yesus atas kebangkitannya? Siapa? Yang dia ingin melihat tangan Tuhan Yesus sendiri, kalau dia tidak melihat Thomas. Dia tidak punya iman, tetapi Tuhan mau. Iman kita, Tuhan mau. Sebelum terjadi mujizat, kita harus mempunyai iman yang kuat. Jangan sesudah terjadi mujizat baru kita akan membangun iman kita yang kuat. Nah, beda, ya. Jadi beda. Iman kita yang kuat, marilah kita bangun. Sekalipun kita tidak melihat mujizat yang dari Tuhan Yesus sendiri. Jangan kita mempunyai iman yang kuat ketika kita melihat mujizat. Karena kita sudah dilahirkan menjadi orang-orang yang terpilih oleh Tuhan, ya. Kita sudah diberikan karakter mempunyai iman yang kuat oleh Tuhan. Beda lagi dengan orang-orang yang memang Tuhan kerjakan, boleh percaya setelah melihat mujizat. Beda lagi. Banyak artis-artis sekarang, Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan. Kalau saya melihat di berita YouTube itu banyak sekali
artis-artis yang sekarang datang kepada Tuhan Yesus karena dia melihat mujizat dulu. Nah, dia melihat mujizat dulu. Dia pernah ada anaknya yang seorang kiai yang dia pernah kecelakaan ditabrak mobil, motor, percaya. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kesimpulannya, saya tidak banyak tentang firman Tuhan hari ini. Kesimpulannya, mari kita ambil hikmahnya di dalam cerita keluarga Betania ini. Yang pertama, dari Marta kita menjadi anak-anak Tuhan yang setia untuk melayani. Amin. Dari Maria kita menjadi anak-anak Tuhan yang setia untuk berkorban. Ya, dia berkorban minyak nafas tuh yang begitu mahal. Dan dia juga setia untuk merendahkan dirinya di hadapan Tuhan. Ketika dia menyeka kaki Tuhan dengan rambutnya, itu dia adalah menunjukkan merendahkan diri di hadapan Tuhan. Dan yang lebih mulia lagi, ya, ketika dia memberikan rambutnya itu, menunjukkan bahwa dia ingin memberikan kemuliaan hanya bagi Tuhan. Amin. Puji Tuhan, biarlah firman Tuhan yang
Tapi kami percaya tetap pada kami dengar Tuhan boleh menerima dalam kehidupan kami, dan Engkau mampukan kami Tuhan untuk melakukannya dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa yang baik. Berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan. Berkati dalam kehidupan pribadi, kehidupan rumah tangga, terlebih-lebih pelayanan yang Engkau berkati Tuhan, agar semakin hari semakin indah, menyenangkan hati-Mu Bapa. Terima kasih Bapa yang baik, kami yang sudah mendengar firman-Mu, kami percaya Tuhan kami mendapat kekuatan baru. Kami percaya kami sudah diberkati dan dikuatkan iman kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tiba saatnya kami akan memberi untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini Tuhan. Ajar kami memberikan yang terbaik Bapa. Karena Engkau Allah, Engkau Bapa yang selalu memberikan kami yang terbaik Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berkati tangan-tangan yang akan memberi, berkati dengan berlimpah untuk kalian. Penyembahan, kesaksian, bahkan juga firman Allah kami sudah nikmati, percaya berkat-berkat Tuhan yang menjadi bagian kami untuk terus memotivasikan kami, membentuk kami semakin hari semakin menyenangkan hati Tuhan. Makasih Bapak. Berkati juga semua yang sudah melayani, baik song leader, para singer, pemain musik yang sudah menjalankan kolektor, yang menangani dari di proyektor, penanganan listrik, sound system, semua biar bercampur tangan, sambil bagian dalam pelan doa. Kau berkati mereka semua, Kau pakai semua Tuhan, dan setia dan sungguh-sungguh melayani. Berkat-berkat Allah ada menyertai buat jemaat Tuhan semua, segala bentuk milik Tuhan, bahwa kami juga sumber berkat. Engkau buka pintu surga, tingkap langit terbuka, berkat Allah terus tercurah dalam setiap kehidupan umat-Mu, dalam pekerjaan mereka, usaha, kegiatan, aktivitas, sebagai bapa rumah tangga, ibu rumah tangga, bahkan juga anak-anak kami yang sekolah, yang kuliah. Tuhan tolong, Engkau terus yang memberi jalan keluar, Engkau terus yang memberikan perlindungan, pertolongan di mana berada. Bahkan juga ada yang sakit, Kau lawat jamah Tuhan, Kau sembuhkan oleh kuasa bilur Yesus. Nama Tuhan dipermuliakan. Berdoa juga terus buat Pak Nasan Tuhan, buat Ibu Uri yang terus juga dalam pemulihan kesehatannya, Ibu Gembala beberapa waktu lalu mengalami jatuh di sepeda motor. Tuhan pulihkan, sembuhkan secara sempurna. Tante Eti dan operasi matanya juga Tuhan ikut bekerja menyempurnakan kesembuhan di dalamnya. Dan juga berdoa buat cucu kami hari ini Joshua Tuhan, dalam keadaan batuk pilek, agak demam. Mari Bapak lawat jamah Tuhan ini terus bertumbuh sehat, berikan kesehatan, kesembuhan di dalamnya. Yang kegiatan aktivitas sehari-hari dan masa-masa sekolahnya Tuhan tolong,
Pak Joshua juga boleh berhasil masa depannya, diberkati oleh Tuhan. Terpuji namamu Bapa. Kegiatan aktivitas kami sepanjang minggu berjalan, baik di Nafiriala maupun di Sakakala, ini tetap serahkan dalam tangan Tuhan. Ya Tuhan, tolong mereka ada jadwal pelayanan yang semua boleh melayani dengan baik, dengan mengerjakan tugas yang mereka dengan baik, penuh tanggung jawab, dan berkat-berkat Allah ada menyertai. Terima kasih. Pergumulan, permasalahan yang kami hadapi, jemaat Tuhan hadapi hari-hari ini, mari Bapak Engkau beri solusi jalan yang terbaik, dan di dalamnya biar Tuhan diagungkan. Persiapan rencana panitia untuk retreat kami pada tanggal 6, 7, 8 Juni akan datang di Desa Langu, di daerah di Wisma Cipta Ningati. Tuhan tolong apa yang disiapkan waktu dan tempat, bahkan acara nanti akan tersusun biar semua juga dalam urapan Tuhan, supaya di dalamnya Tuhan dipermuliakan. Mereka ambil bagian di dalamnya hamba Tuhan, pelayan-pelayan yang bertugas, biar semua punya tanggung jawab. Panitia khususnya Engkau terus berkati dan berikan mereka kemampuan. Terpuji namamu Bapa. Situasi kondisi harian Tuhan tolong pemerintah kami dari tingkat pusat, daerah, tingkat kota, kabupaten, sampai kecamatan, kelurahan, RW, RT, semua yang beri hikmat bijaksana, jalankan roda kepemimpinan mereka dengan baik, dan rasa takut dan gentar akan Tuhan. Bangsa kami diwakilkan kepada keadilan, kemakmuran, kesejahteraan, bahkan keamanan, dan Tuhan diagungkan di dalamnya. Gereja-gereja, pekerjaan Tuhan, hamba-hamba Tuhan juga hari-hari ini berada Tuhan tolong, dan Kau berikan kekuatan, kemampuan menjalankan tugas-tugas mereka untuk melayani Tuhan, melayani sesama dengan penuh sukacita, penuh kasih, dan semangat daripada Tuhan. Terpuji namamu Bapa. Ampuni salah dosa kekurangan kami, ampuni orang bersalah pada kami. Mari Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, kita angkat kedua tangan kita arahkan di hadapan hadirat Allah dengan iman. Pulanglah kembali ke tempat masing-masing. Jauh dekat perjalanan kami, biar sama-sama disertai Tuhan. Tutup bumi dan kuasa-Mu, dan kami pulang dengan berkat, sukacita, damai sejahtera, pertolongan, perlindungan, bahkan kekuatan, kesehatan, serta persekutuan di dalam kekuatan kuasa nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami pulang dengan berkemenangan. Haleluya, haleluya. Percaya katakan amin.